Selamat pagi Mem Nina, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang stimulasi rasa asin yang terjadi. Kelompok kami terdiri dari Natasha Krisli, Ratu Hanifa, Vincent Christine Ang, dan saya sendiri, Christian Calviri Junior. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian rasa asin, yaitu rasa asin berasal dari mineral natrium atau sodium klorida yang terdapat di dalam air laut maupun di daratan. Rasa asin ini memiliki dua fungsi, yakni sebagai fungsional yang terdapat di dalam tubuh dan juga subjektif untuk memberikan rasa. Daerah dorsum anterior lidah paling sensitif untuk mengecap rasa asin ini. Sekarang, saya akan membahas contoh produk yang dapat memicu rasa asin. Kelompok kami menentukan bahwa produk yang akan dipilih adalah kecap asin, di mana kecap asin mengandung sodium yang paling tinggi di antara bahan-bahan yang lainnya. Senyawa utama yang terkandung dalam kecap asin menyebabkan timbulnya rasa asin, yaitu NaCl. Rasa asin merupakan salah satu stimulus yang kuat dalam memicu sekresi saliva. Reseptor yang berperan adalah gustatory reseptor yang berada pada papila lidah yang berbentuk taste buds. Mekanisme rasa asin. Pak Pansel mengecap terhadap rangsangan NaCl dengan konsentrasi tinggi akan menyebabkan depolarisasi melalui masuknya ion Na+ dari saluran natrium atau kation. Hal ini dapat memicu pembentukan potensial aksi untuk sinyal rasa asin. Selain itu, depolarisasi ini akan mengaktifkan TMC4. Setelah depolarisasi, ion Cl- akan mengalir masuk ke dalam sel pengecap melalui TMC4 yang akan membantu sel pengecap kembali ke potensial istirahat. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana komponen dalam kecap asin dapat menimbulkan rasa asin di otak. Pertama, rasa asin didominasi oleh adanya ion natrium yang dapat masuk melalui saluran ion pada mikrofili dan saluran yang terdapat pada basolateral. Akumulasi ion-ion natrium dapat menyebabkan perubahan elektrokimiawi yang disebut depolarisasi, sehingga menyebabkan ion kalsium memasuki sel. Selanjutnya, kalsium akan membuat sel melepaskan senyawa kimiawi yang disebut neurotransmitter dari suatu kantung yang disebut vesikel. Sel-sel nervus atau neuron akan menerima pesan tersebut dan selanjutnya mengirimkan suatu sinyal ke otak. Setelah mengalami depolarisasi, sel-sel pengecapan akan mengalami repolarisasi atau kembali lagi seperti semula dengan cara membuka saluran ion kalium sehingga ion kalsium dapat keluar. Lalu, sel-sel neuron dapat membawa sinyal tersebut melalui nervus cranialis 7, 9, dan 10. Lalu pada akhirnya, semua serabut pengecapan akan bergabung di nukleus tractus solitarius yang terdapat di dalam medula oblongata. Akson dari neuron membawa pesan kedua akan melintasi garis midline sehingga bergabung di lemnicus medialis berakhir di nukleus-nukleus pemain spesifik pada talamus bersama dengan serabut nervus cranialis 5 yang membawa pesan nyeri, sentuhan, dan suhu di dalam nukleus medial posterior ventral pada talamus. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi rasa asin? Yang pertama ada genetik. Genetik dapat mempengaruhi persepsi terhadap rasa tertentu. Yang kedua ada dehidrasi. Kekurangan cairan dapat meningkatkan rasa asin di mulut. Yang ketiga kesehatan mulut. Gangguan kesehatan mulut dapat menyebabkan rasa asin yang abnormal. Yang keempat ada kondisi emosional. Stres dapat memicu keinginan untuk mengkonsumsi makanan asin yang berlebih. Yang kelima ada kebiasaan diet dan lingkungan. Lingkungan dengan konsumsi garam tinggi dapat meningkatkan preferensi rasa asin. Yang keenam kondisi medis. Kondisi medis dapat mengubah persepsi rasa asin. Yang ketujuh usia. Seiring bertambahnya usia, persepsi rasa akan semakin menurun. Yang kedelapan pengalaman. Kenangan positif terkait makanan dapat meningkatkan sensitivitas terhadap rasa tersebut. Yang terakhir, gender. Beberapa penelitian menemukan perempuan cenderung lebih sensitif terhadap rasa asin. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Demikianlah penjelasan mengenai mekanisme rasa asin. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih jelas. Terima kasih telah menyaksikan.